Pemirsa, polisi menggerebek pabrik narkoba jenis hashish dan Happy Five di Jimbaran, Bali. Untuk informasi selengkapnya, sudah ada rekan kami Iman Fajar yang akan melaporkan langsung dari Jimbaran, Bali. Iman, silakan. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri bekerjasama dengan Dirjen Bea Cukai baru saja melakukan pengungkapan terhadap clandestine lab hashish pertama di Indonesia. Dan untuk mengetahui detail seperti apa temuan yang ditemukan oleh pihak Baris Krim Polri, sudah bersama kami adalah Kabaris Krim Polri, Bapak Komjen Pol Wahyu Widada. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Iman. Oke, Pak Wahyu, mungkin boleh dijelaskan, Pak, seperti apa temuan dari Baris Krim Polri mengenai clandestine lab hashish pertama di Indonesia ini, Pak? Jadi ini berangkat dari pengungkapan kasus kita di bulan September lalu di Yogyakarta, yang dimana kita menemukan hashish pada 25 kilo yang akan dikirim ke luar negeri. Kemudian kita lakukan pendalaman oleh anggota kita sehingga kita temukan di beberapa wilayah di Bali ini. Tapi laboratorium ini berpindah-pindah. Ada sempat 3 kali pindah. Ini adalah laboratorium yang ketiga. Setelah pindah, ketahuan pindah ke sini. Nah, di sini baru bisa kita ungkap. Kemarin sore berhasil kita tindak di sini, kita temukan clandestine laboratorium ini yang memproduksi hashish dan beberapa produk yang lainnya. Kalau boleh dijelaskan, Pak, seperti apa sih bahan-bahan ataupun juga narkoba-narkoba yang ditemukan di pabrik ini, Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Nah, di sini kita menemukan barang yang sudah jadi. Ini adalah hashish. Ada yang pakai warna kuning, emas, sama yang putih. Ini hanya yang membedakan adalah ukuran gram nasinya, yang 50 gram, yang putih 100 gram. Kemudian di sana adalah hashish yang belum dicetak. Kemudian kita juga menemukan barang yang sudah jadi, barang-barang bahan bakunya. Di sebelah sana mungkin Mas bisa dilihat, itu adalah untuk pembuatan Happy Five. Sebelahnya adalah batang-batang ganja yang sudah diprotolin dilepasin daun-daunnya. Kemudian yang 1, 2, 3 itu adalah bubuk hashishnya. Sementara barang lain yang kita temukan di sini adalah Happy Five dan juga pouch cartridge yang sudah diisi dengan cairan ganja, minyak ganja dengan hashish cair. Nah, sementara di tempat yang sana masih ada lagi cartridge hashish yang masih kosong. Pak, mengenai hashish cair ini kan berarti adalah pouch ini yang tren di kalangan anak muda. Mungkin bisa menjadi edukasi, Pak, mengenai bagaimana pouch ini bisa masyarakat lebih waspada di pasar di luar sana, Pak. Ya, artinya kita semua harus waspada terhadap keberadaan pouch ini. Karena cartridge-nya itu bisa berisi barang-barang yang selain yang bisa dijual biasa itu, dengan barang-barang yang berisi dengan narkotika, yang mengandung psikotropika. Yang bisa kita lihat adalah dari segi harganya. Kalau harga isian biasa ini kan paling ya 80.000, 100.000. Tapi kalau sudah diisi dengan cairan ini, hashish cair ini harganya bisa sampai 3 juta satu ininya. Tapi ini juga membuat kita semua harus waspada, pada para orang tua, pada anak-anak. Jangan sampai nanti ketika dikasih pouch oleh temannya, tiba-tiba diisep isinya ganja, cairan ganja. Ini kan berbahaya juga. Karena itu kita himbau kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati untuk menggunakan itu. Kalau kita bicara soal penggerebekan ini, ada berapa orang yang dijadikan tersangka dan juga ada berapa yang masih dikejar, dan apakah ini terkait dengan jaringan-jaringan narkoba di luar sana, Pak? Sementara yang kita tangkap adalah para pelaku yang ada di sini ada 4 orang, kemudian masih ada DPO lagi, ada 4 orang lagi DPO. Kalau terkait dengan jaringan internasional, ini barang-barang ini kan juga sebagian juga dari luar yang masuk ke Indonesia, terutama untuk alat-alat cetak, alat-alat laboratoriumnya itu dikirim juga dari luar. Kemudian barang ini kan rencananya juga sebagian akan dikirim ke luar negeri. Jadi indikasi itu ada dan ini sedang dalam pendalaman kami. Distribusinya tidak hanya di dalam negeri namun juga ke luar negeri, ya, Pak, ya? Ya, betul. Mungkin terakhir, Pak, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Baris Krim Polri untuk mengungkap jaringan-jaringan narkoba lainnya, Pak? Tentu kita harus terus bekerja keras untuk menutup ruang-ruang gerak para pelaku. Kemudian yang kedua, menutup ruang-ruang bagi orang yang punya uang untuk melakukan aktivitas narkoba, yaitu dengan melakukan TPPU. Kami juga mohon kepada masyarakat memberikan masukan-masukan, informasi-informasi. Kemarin yang kita tindak di Jambi juga salah satunya adalah hasil dari informasi masyarakat yang sampai ke kami
kepada Polri, kepada saya, kemudian kita tidak lanjuti sehingga kita tangkap yang ada di Jambi. Ya. Pak Wahyu, terima kasih banyak atas waktunya dan semoga ke depannya Baris Krim Polri bisa mengungkap lebih banyak jaringan narkoba untuk kemudian bisa membebaskan Indonesia dari jerat bahaya narkoba. Terima kasih Pak atas waktunya. Itu dia pemirsa perbincangan kami dengan Kabaris Krim Polri Wahyu Hidayat mengenai penggerbekan clandestine lab yang ada di kawasan Jimbaran, Bali. Sementara itu kita kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Iman Fajar melaporkan langsung dari Jimbaran, Bali.